Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Diki Sofian, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif pada rekan sejawat di Sekolah SMPN 2 Cisewu, Garut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sekali mengganggu waktunya karena saya ini punya tuntutan dalam pendidikan guru penggerak itu harus menyampaikan yang namanya materi di sini tentang budaya positif di modul 1.4 ini. Ya, selamat datang para Bapak Ibu guru hebat ya. Mari bekerja bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mendukung disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, lanjut. Perkenalkan bahwa saya didampingi oleh Pak Tata ya sebagai fasilitator, dan juga pengajar praktik atau pamong saya itu Bu Ai, dan saya sendiri sebagai calon guru penggeraknya. Nah, ada 6 materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang disiplin positif itu, terus yang kedua motivasi perilaku manusia, terus juga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, ada kegiatan pemantik dulu. Nah, kebetulan Bapak Ibu ini ada pasangan-pasangannya dua-dua ya. Nah, coba Anda dan teman Anda gitu ya melakukan kegiatan, cobalah buka. Jadi misalkan Pak Andri sebagai A dan Pak Tasep sebagai B gitu ya. Bu Deni A, Bu Ida B, Pak Aib A, dan Pak Asep B, dan Bu Lilis A itu B. Nah, si A itu tugasnya apa? Si A tugasnya kepalkan tangan. Yang A. Bu. Yang A, kepalkan tangan sana sebagai gelut imanya. Bukan. Bayangkan bahwa di dalam kepalan ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, jadi Anda itu perlu menjaga ya dengan kuat. Nah, yang B tugasnya untuk membujuk atau mengintimidasi atau sampai menggoda, menggelitik supaya si A ini bisa membuka. Tugas yang B mah menggoda. Coba. Ya, berarti pada saya yang coba gimana? Gimana coba? Oke, ada yang membujuk, ini dikasih ini, sok buka gitu kan, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan bahwa kita diskusi di sini, apakah membuka ini itu berdasarkan bujukan itu atau terserah kita nek dibuka atau mau? Terserah siapa? Yang A. Yang A, betul ya. Berarti kita itu sebagai B tidak bisa memaksa A untuk membuka. Itu yang memegang kendali itu kan yang A. Nah, di sini berkaitan dengan materi yang akan saya bahas tentang miskonsepsi tentang mana kontrol itu. Ya, ini menurut Dr. William Glasser bahwa ilusi guru bisa mengontrol murid. Nah, di sini guru itu tidak dapat memaksa murid, ya, tidak bisa untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, seperti itu tadi, memaksa si A untuk membuka oleh B tidak bisa. Iya, jangan terbujuk rayuannya gitu ya. Meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. A, punten pang micetkeun sampah, buang sampah pada tempatnya. Itu kan berarti dia menerima gitu kan ya. Nah, kalau dia tidak mau pasti kan dia juga akan tidak akan ya acuh gitu dengan perintah kita. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa setiap perilaku
itu memiliki tujuan, bahkan ketika itu ada perilaku yang tidak disukai. Dan yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tadi dibujuk mau dikasih uang 100.000. Nah, ini adalah upaya mempengaruhi murid akan melakukan sesuatu perilaku dengan tertentu ya. Pada akhirnya murid itu menyadari bahwa kontrol tersebut dan reaksi murid itu mencakup penolakan atau tergantung pada usaha kita sebagai guru untuk mengajarnya seperti apa. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Tuh katanya akan identitasnya gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah kan kita berarti lebih dewasa daripada murid ya. Banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid melakukan tindakan tertentu selama ada dalam kemajuan yang dapat diukur. Namun mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif ya dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan sampai beli gitu, atau mungkin ya anak itu tidak mau lagi gitu kan ya, menurut dengan apa kata kita. Nah, di sini ada paradigma stimulus respon dan pendekatan ke teori kontrol kita ubah sedikit-sedikit ya, bahwa kita menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata realitas kita itu, kebutuhan kita itu kan berbeda. Terus juga semua orang melihat hal yang sama, ternyata hal gambaran itu berbeda. Dan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kan berusaha, kita itu harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, mungkin itu anak melakukan perilaku itu mungkin ada sesuatu yang memiliki tujuannya. Apakah ingin dia itu caper atau cari perhatian, tidak mendapat perhatian dari rumahnya, sehingga dia di sekolah malah jadi nakal, atau mungkin atau dia hiperaktif gitu ya. Dan orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak bisa, hanya orang itu yang bisa mengontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, harusnya ada kolaborasi atau pilihan-pilihan baru gitu kan, dipilih, dikasih opsi-opsi. Dan ada model berpikir menang atau kalah. Harusnya berpikirnya itu menang-menang, win-win gitu ya. Terus makna disiplin ini dicetuskan oleh Bapak pendidikan kita Ki Jayawantara, bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak disiplin pada diri sendiri, pasti orang lain akan mendisiplinkan kita gitu kan ya. Pasti akan ada peraturan yang membuat kita disiplin. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam diri ya. Kalau ekstrinsik kan di luar gitu ya. Ini intrinsik itu akan berdampak jangka panjang dan motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya mau dikasih hukuman atau hadiah, dia udah nyadar sendiri gitu ya. Nah, itu motivasi dari intrinsiknya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal pasti kita tahu, kita kan udah menggaung-gaungkan tentang tujuannya itu adalah ingin menjadi murid itu profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 ya, apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Nah, kebetulan kita berada di organisasi pendidikan dan sebagai
guru gitu ya. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang tujuannya itu akan mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, manusia berperilaku atau mungkin murid juga atau kita juga berperilaku ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi karena ada hukuman, dia berperilaku seperti apa gitu kan, dia jadi disiplin atau apa gitu ya. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini maksudnya ke motivasi eksternal dari luar. Nah, kita harus diarahkannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu dari internal, yang dimana tadi tujuan disiplin positifnya itu. Jadi kalau eksternal hanya sedikit gitu ya faktor yang bisa mempengaruhi pada kedisiplinan di dalam dirinya. Yang paling besar itu adalah motivasi internalnya dari diri sendiri. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa menuntun untuk bisa murid-murid itu mengeluarkan gitu ya motivasi mereka dalam diri mereka masing-masing. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sininya pasti kita seringkali tidak sadar gitu ya bahwa ini tuh menghukum anak gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya ada murid yang tidak mengerjakan PR pasti akan diberikan apa coba? Hukuman atau apa, suruh menulis atau suruh menulis di luar gitu ya. Nah, ternyata itu adalah salah satu indikator bahwa itu termasuknya hukuman karena tiba-tiba gitu ya. Dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus sifatnya satu arah, hanya disuruh aja, anak tidak bisa untuk mengelak gitu ya, mengelak tentang hukuman ini. Dan berupa hukuman juga bisa fisik atau psikis gitu ya, mau fisik atau secara omongan-omongan juga bisa. Dan ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini berarti anak itu melanggar apa yang telah kita sepakati, betul. Jadi udah terencana, disepakati sesuai peraturan, anak melanggar. Misalkan anak itu memakai sepatu putih, nah berarti gimana nanti ininya. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman gitu ya. Dan kita sebagai sikap guru itu selalu memonitor murid gitu kan, kita menegakkan peraturan itu. Dan restitusi di sini adalah proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Jadi kalau anak misalkan memakai sepatu putih, kira-kira tanya ke anaknya itu, kira-kira ini benar atau salah. Nah, kira-kira nanti kedepannya mau gimana? Kamu mau masih menggunakan sepatu putih, atau mungkin juga anak tuh dapat tidak ada lagi sepatunya, baru cuma yang ini yang kemarin yang hitam jebol. Nah, kita kan bisa nanti menindaklanjutinya. Terus juga proses juga mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri dengan kolaboratif. Tadi ditanya, saya mau menabung dulu Pak untuk membeli sepatu putih karena sepatu hitam, karena sepatu hitam saya udah jebol, makanya saya sebelum punya uang untuk membeli lagi sepatu yang hitam, saya izin untuk memakai sepatu putih. Kan kita juga tidak apa-apa, kecuali kalau kitanya mau memberi gitu kan ya, itu lebih bagus. Nah, jadi kita di sini dorong untuk merestitusi gitu ya, untuk anak itu sudah mencari solusi, kamu itu membuat salah itu kenapa, dan harus solusinya nanti akan seperti apa gitu. Jadi jangan kita didikte kamu itu gini. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu kata Gosen. Terus juga restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan saya yakin ya, dengan pengalaman Bapak Ibu ya yang udah lebih mungkin dari saya juga pasti sudah melakukan ini, tapi baru ini itu adalah istilahnya restitusi gitu ya. Pasti ini udah kita jalani dengan keseharian kita. Nah, di sini bahwa hukuman itu akan membentuk identitas gagal murid ya. Jadi murid itu sampai atau anak itu sampai bisa menyembunyikan kesalahannya, nggak bohong. Nah, itu akan takut ya.
Terus juga mencoba mengatur anak dengan penguatan negatif ini. Terus dampak pada murid itu bisa marah juga kan, jadi maling ambek, jadi marah kepada kita tuh, merasa bersalah, rendah diri, atau sampai mengasingkan diri, sampai diam. Itu kenapa anak tuh sampai mengucilkan diri sendiri? Nah itu mungkin dampak dari hukuman itu. Juga tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah kalau kita geser ke konsekuensi, murid itu jadi akan belajar taat peraturan, karena peraturannya udah kita sepakati, udah ada. Nah kita perlu belajar untuk taat peraturannya. Terus juga mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah juga anak itu bisa kehilangan hak atau waktu jeda, time out atau penahanan. Dan ini sudah diketahui atau masuk akal. Terus juga tadi restitusi itu mendorong anak itu memecahkan masalahnya sendiri. Dan anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali, bahwa mereka yang punya kontrolnya itu. Terus juga murid tidak kehilangan waktu, namun bisa bersemangat untuk memperbaiki diri. Dan juga berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Bisa nanti dipanggil oleh wali kelas atau BK gitu kan, melakukan restitusinya itu. Terus kita lanjut ke keyakinan kelas. Dan alhamdulillah kita sudah sangat mengenal dengan keyakinan kelas. Itu bisa tahapnya di kelas atau di sekolah ya. Keyakinan kelas itu kenapa bukan peraturan kelas? Nah, misalkan bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya pasti untuk keselamatan. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya untuk kesehatan atau keselamatan. Nah itu juga sama gitu kan ya, yang kita yakini. Nah di sini ada tahapan yang pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah melakukan ya. Ternyata saya memberikan penguatan lagi bahwa keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi yang kita yakin, yang lebih rinci dan konkret. Terus juga keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, umum ya. Terus pernyataan keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Misalkan 5 poin saja gitu kan ya. Tidak banyak-banyak sampai 50 gitu. Tidak ya. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, disesuaikan ya. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan? Itu karena yang mereka yakini semua itu datang dari ide-ide mereka. So, untuk menciptakan kelas yang kondusif, kalian mau seperti apa? Misalkan tidak mau ngobrol ketika guru menerangkan gitu. Nah, itu kita tampung semuanya dulu. Nah, baru kita nanti rubah. Jangan ada kata-kata yang negatif, semuanya harus dibentuk dalam kata yang positif. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, prosedurnya, caranya, jadi si murid-murid itu suruh nulis aja dulu ide-ide mereka untuk membuat keyakinan kelas itu. Dia mau membuat kelas seperti apa? Misalkan kelas yang nyaman, kelas yang tidak berisik gitu ya. Boleh kita dicatat semua masukan-masukan muridnya gitu ya dari dalam papan tulis misalkan. Terus disusun. Nah, ini ada misalkan gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan kalimat negatifnya jangan berlari, berarti nah kata jangan itu adalah berkonotasi negatif, harusnya berjalanlah. Misalkan tidak membuang sampah, kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah seperti itu. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu jangan ada tidak atau dilarang. Nah dilarang itu tidak termasuk kalimatnya negatif. Jadi hindari kata-kata yang benar negatif, karena biasanya kalau benar negatif itu malah anak semakin ingin melakukan. Dilarang membuang sampah, malah membuang sampah sembarangan di sana. Nah itu juga yang tadi tidak terlalu banyak ya, bisa 3 atau sampai 7 prinsip keyakinannya. Terus ketika sudah dibuat, kita ditinjau ulang ya. Terus juga bisa ditempel Bapak Ibu di dinding gitu biar anak tahu gitu kan. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, coba ini lihat kesepakatan kalian atau keyakinan kalian. Nah, mana yang kalian
ini. Berpacaran lah. Nah, tadi ya, ini menyangkut juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini dikelompokkan ada bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua kasih sayang, diterima, dipedulikan. Kita tuh pengen dipedulikan gitu ya, berbagi, kerjasama, berbahagia dan kelompok. Terus juga ada penguasaan, itu seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Itu salah satu masuk ke kebutuhan kita gitu ya sebagai manusia. Kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru atau mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, bermain, humor atau antusiasme atau tertawa gitu ya. Nah, ini dikelompokkan dari 5 ya untuk kebutuhan dasar manusia. Insya Allah kalau ini terpenuhi pasti menjadi manusia yang mungkin sehat secara jasmani dan rohani gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi ya, karena ini materinya lumayan banyak, silahkan senyum dulu selama 30 detik ke teman. Silahkan senyum. Senyum mau dikasih itu merah apa Smile. Jangan senyum aja. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika diberi senyuman oleh temannya? lega. Kalau yang senyumnya sama kali. Ya. Jadi yang tadinya mungkin terhanya tersenyum gitu ya, bisa jadi sampai tertawa gitu kan ya, untuk mencairkan suasana, bisa dikasihkan nanti ke anak-anak Bapak Ibu juga pasti kelas itu mungkin lagi pada serius, lagi kita cairkan dulu, terus senyum, terus saling bertatapan kayak biasanya ayah rasa mah karena kita beda gitu kan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini kita berefleksi bahwa ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ini menurut William Glasser itu ya, berkesimpulan bahwa yang diterapkan seorang guru itu atau orang tua juga mungkin atasan kita ya. Ada 5 posisi. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, terus pemantau dan manajer. Nah, kita berefleksi, tidak perlu menjawab saya mah biasa nama ada sebagai teman. Kita berefleksi pada diri sendiri. Ternyata saya juga setelah mendapat materi ini, saya berefleksi, ternyata saya posisinya masih di sini. Kita geser sedikit. Nah, ini Bapak Ibu yang dibahas oleh kemarin juga pas IHT ya, bahwa ujungnya itu adalah ada di manajer, yang awalnya kita penghukum bisa menjadi manajer, kita geser dikit-dikit gitu ya. Nah, kita bisa lihat ilustrasi ya sambil Bapak Ibu berefleksi ya, mengenali diri sendiri gitu ya. Kita termasuk posisi yang mana? Ini posisi yang penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, coba kita lihat bahwa posisi kita ketika sebagai penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi ya ngomongin siapa nyerocos gitu ya. Jadi si anak itu tidak dikasih kesempatan atau juga hukuman fisik seperti tadi disuruh apa? Berlari ya. Nah, jadi seperti patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu salah, jadi anak itu tidak punya rasa pembelaannya gitu kan. Terus selalu yang terakhir selesai. Guru ini seperti ini senantiasa percaya bahwa cara itu agar pembelajaran itu berhasil, yaitu dengan caranya dia. Nah, kita ada di posisi ini atau tidak? Posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi yang kedua, bahwa membuat rasa bersalah. Jadi membuat si anak itu benar-benar salah gitu ya. Tapi posisinya ini guru akan tadi bersuara lemah lembut, ya, menggunakan keheningan, membuat anak lain merasa tidak nyaman, bersalah, jadi merungkut si budak tadi gitu kan, anaknya itu merungkut. Atau rendah diri, misalkan kata-katanya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, gitu kan ya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, dan murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mungkin si murid itu akan merasa bersalah. Aduh, saya melakukan kesalahan sampai gini, sampai mungkin kalau ada anak yang sampai kepikiran gitu kan ya, kena mental. Nah, ini posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kita merefleksi lagi ke yang ketiga. Ini sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Kalau udah anggar lagi. Nah, tadi sebagai teman, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasif ya. Posisi teman ini bisa negatif atau positif juga ya. Positifnya di sini berupa hubungan bisa terjalin dengan baik gitu ya. Tadi kan si anak bisa saling berkomunikasi gitu ya. Terus juga bisa mempengaruhi seorang gitu ya. Misalkan contohnya tadi guru berkata, ayolah bantu demi bapak ya. Ayo ingat bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Gitu kan, jadi sebagai posisinya ini teman. Dan ada hal negatifnya itu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, jadi si murid itu kecewa, gitu kan ya. Saya pikir ibu atau bapak teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal-hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Guru nanti kasih guru eta we, gitu kan biasanya. Dan tidak untuk guru lainnya, murid itu akan tergantung gitu ya. Nah, ini yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Masih sama ini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu posisi sebagai apa tadi? Pemantau. Jadi menegakkan peraturan ya. Jadi anak ditanya konsekuensinya ketika terlambat seperti apa. Nah, kita mengawasi ya. Memantau itu berarti mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi yaitu murid itu. Dan posisi pemantau berdasarkan peraturan tersebut dan konsekuensi menggunakan sanksi atau konsekuensi bisa memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Seperti peraturannya apa? Nah, terus apa yang telah kamu lakukan? Terus nanya sanksi atau konsekuensinya apa ketika terlambat gitu ya. Dan seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan atau catatan atau data gitu ya, yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Dan posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek gitu kan, bahwa anak itu sudah terlambat berapa kali gitu ya. Dan posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan ini yang terakhir tentang posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren
kemarin akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi solusi itu akan muncul ya dari anak itu. Nah, posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar bisa menemukan solusi. Nah, itu intinya. Bukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kan kalau mungkin solusinya datang dari mereka akan berpikir ulang untuk mungkin bisa melanggarnya gitu ya. Jadi atas kesadaran dari dia, peraturan yang dibuat dia, konsekuensinya seperti apa, dia yang sendiri yang akan menjalaninya. Seperti tadi menanya apa yang kita yakini, apa kesepakatannya seperti apa, maksudnya jam berapa, misalkan jam 7 gitu kan ya. Ya, jadi anak ditanya dulu. Terus apakah kamu meyakininya? Yakin gitu kan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kalau bersedia gitu ya. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaikinya ke depannya? Nah, tugas seorang manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang ya. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, dari kelima itu mungkin sudah bisa terjawab ya. Sekarang kita posisinya fleksibel, mulai dari penghukum, dari rasa bersalah, gitu kan ya, teman, pemantau sampai ke manajer. Kita juga ternyata sudah melewati itu, sudah melaksanakan itu. Tapi ternyata kita kembalikan lagi ke fleksibelan itu. Apakah mungkin baru cuma 1 kali kita bisa sebagai manajer. Kalau udah sampai 5 kali tiba-tiba jadi penghukum gitu kan ya. Bisa jadi seperti itu. Karena ini bukan drama gitu ya. Ini adalah real di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pada yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Nah, tadi ya restitusi ini ada 3 ya, segitiga gitu ya, yang dicetuskan oleh Diana Gosek itu. Kita bisa lihat penanganan sebuah kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Dan apa saja segitiga itu, kita lihat bersama video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah.
Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1.
kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Untuk bercerita tentang suatu permasalahan yang pernah Bapak Ibu alami setelah mungkin bisa melihat dari tayangan tadi. Silakan. Bahwa di segitiga restitusi itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas seperti tadi. Kan si anak itu apa tadi katanya? Anak itu berantem atau apa? Atau difitnah bahwa dia sebagai tukang fitnah, jadi dia akan tak enak gitu ya. Iya, kata guru itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu terus ngobrol gitu ya. Terus ada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus yang salahnya tadi kira-kira anak itu apa? Marah, sampai marah-marah gitu kan anak-anak itu. Ya, pasti kamu juga punya alasan mengapa sampai marah-marah seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan supaya tidak marah-marah? Gitu kan? Jadi anak itu suruh berpikir. Gitu. Ada cara nggak selain marah-marah? Gitu kan? Nah, lalu nanya apa keyakinan yang telah kita sepakati atau mungkin yang mereka langgar atau yang murid tadi langgar. Terus kamu itu inginnya seperti apa? Nah, bahwa segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog ya.
Ya mungkin sebagai di guru BK Pak Andri sangat sering sekali ya menjalankan seperti ini. Makanya saya pengen tahu nanti kasusnya akan seperti apa. Kita analisis dari segitiga restitusi ini. Restitusi ini apa? Dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Coba siapa yang mau berbagi pengalaman pada kita semua tentang penerapan segitiga restitusi ini? Mungkin Bapak Ibu baru dengar tentang segitiga restitusi ini, padahal sudah menjalani. Coba, mungkin ada suatu kasus yang mau berbagi. Yang sering. Coba tentang kasus apa Pak? Kasus Kasus apa? dari kasus Ya, yang itu yang jarang ke sekolah. jarang ke sekolah. Ya, berarti masalahnya itu jarang ke sekolah. Terus anaknya itu dipanggil, ditanya dulu. Nah, tanya kabar. Tuh, itu berarti masuk ke menstabilkan identitas. Ditanya kabar dulu. Terus apa lagi? Tahu nggak datang ke sini? Iya, kenapa datang sini atau mungkin ada panggilan yang waktu itu kenapa? Betul. Terus Terus tahu nggak kesalahannya? iya, kesalahannya ditanya. Ya anak itu kan ditanya. Kemarin juga saya langsung melihat ada Pak Asep yang memanggil Cep Yusuf gitu ya, menanya dulu sampai berapa kali dia menyadarinya sampai tidak sekolah misalkan contoh realnya gitu kan ya. Sampai menanya berapa kali terus disebutkan sama dia yakin cuma segini, nambah lagi, yakin ternyata banyak gitu kan. Memvalidasi tindakan yang salah bahwa bolos atau tidak semangat sekolah itu adalah hal yang salah. Nah, lalu ditanyakan mau seperti apa? Biasanya seperti apa namanya? Ya dulu masalahnya apa? Terus Nah, kita cari solusi bersama-sama. ya, terus ditawarkan ke anak mau gimana? Gitu kan. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang secara tidak sadar telah kita jalani. Nah, ini ada ilmunya itu adalah gini, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa menjalankan gitu. Jadi tidak langsung menjudge bahwa ke sekolah langsung skor gitu kan, tidak. Ya alhamdulillah di kita itu tidak seperti itu, tapi kita melakukan dulu stabilkan identitasnya dulu, lalu memvalidasi tindakan yang salahnya sampai menanyakan keyakinan. Nah, lebih jelasnya menstabilkan identitas itu seperti ini. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu wajar, manusiawi ya, semua orang juga, guru pun juga pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna gitu kan ya. Ibu bapak juga pasti pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi ya dari permasalahan ini. Kamu berhak gitu merasa seperti itu. Nah, ini adalah kata-kata yang ditawarkan gitu ya untuk menstabilkan identitas anak. Terus yang kedua tentang validasi tindakan yang salah yang tujuannya itu memenuhi kebutuhan dasarnya itu tadi ya yang salah. Dia betul salah tapi jangan langsung dia tuh benar-benar salah sampai nantinya bisa anak itu sampai takut gitu ya. Teori pakar ini semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Seperti contoh tadi, kamu kenapa tidak sekolah? Kan katanya kemarin itu sakit sampai ada yang sakit flu, sakit perut, sakit apalagi ya. Kemarin itu saya itu mungkin diselipit dengan sakit gigi juga ada ya. Itu sakit sedikit pun karena motivasi anaknya tidak ada, jadi kita sekolah makin dikumpulkan kan makin banyak. Nah terus kalau tadi yang marah-marah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah jadi kita memvalidasi dulu bahwa itu tuh ada tindakan yang salah, jangan diulangi kembali. Terus yang terakhir tadi menanyakan keyakinan, bahwa keyakinan apa gitu ya kamu langgar. Terus
nilai-nilainya yang kita sepakati bersama itu apa, seperti tadi disiplin gitu ya. Terus gambarannya yang idealnya seperti apa kamu supaya tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Terus kamu mau ingin apa, menjadi orang seperti apa gitu kan ya. Pasti anak itu kan punya alasan gitu kan, tidak misalkan sekolah atau punya masalah di keluarganya, atau mungkin ada masalah sama teman, sehingga kita bisa menggali gitu ya di sini, bisa menanyakan keyakinan yang mereka langgar. Nah ini ketiga ini tadi kita simpulkan kembali ya, bahwa dalam satu tabel disiplin positif itu tadi ada teori kontrol ya, jadi ada makna disiplin bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol, itu kan ya. Disiplin itu apa, menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, dan masuk ke perilaku itu memiliki tujuan, ada motivasinya. Tujuannya itu untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah. Kita itu jadi semangat atau itu semangat karena kita kasih hadiah. Biasanya seperti itu ada pasti ya. Atau mungkin anak itu patuh karena tidak mau dihukum, ada. Nah pasti yang ketiga kita munculkan untuk menghargai diri mereka sendiri. Mereka itu sebagai pelajar gitu ya, harus menyadari bahwa mereka datang ke sini itu untuk belajar gitu kan ya, harus ada munculkan semangat belajarnya, itu motivasi dalam dirinya sendiri, dan didukung tadi untuk memunculkan profil pelajar Pancasila dan membuat keyakinan kelas. Jadi anak itu kalau mungkin ya, mudah-mudahan kalau ditempel keyakinan kelasnya mah akan terus teringat gitu ya. Kita juga bisa mengingatkan, dan kita juga mungkin dengan kesibukan yang lain pasti banyak lupanya gitu kan ya. Jadi dengan tercatat anak juga bisa mengingat terus. Terus tadi ada 5 positif kontrol itu tentang penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah ini masuk ke ini untuk menghindari hukuman. Ada teman atau pemantau, bisa juga masuk ke imbalanan manajer. Ini menuntut anak supaya muncul solusi dari dirinya sendiri. Dan tadi di segitiga institusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus berikan pada murid itu tentang bertahan hidup, penguasaan, rasa kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Dan mungkin saja murid itu jarang sekolah karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Ya berarti kita yang harus lebih memperhatikan untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah mudah-mudahan gitu kan, dengan usahanya itu kita bisa memotivasi anak gitu kan ya. Di sekolah mah rame, banyak orang, banyak yang memperhatikan. Biasanya di rumah mah hanya sendiri gitu misalnya, seperti itu ya. Dan kesenangan, mungkin senang bisa bermain dengan teman-temannya. Nah itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang mau curah pendapat dulu, silahkan, enggak, tentang materi disiplin positif ini. Gimana Bu, apakah ini adalah ilmu baru mungkin buat Bapak Ibu, atau sudah mengetahuinya, bagaimana? Sehingga Bapak Ibu itu bisa berefleksi pada diri sendiri gitu ya, bahwa kita itu posisinya di mana gitu ya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada tidak masukan mungkin untuk saya ini tentang materinya seperti apa? Bahasa cukup. Sangat bermanfaat. Sebetulnya mah di setiap langkah kita itu dilaksanakan. Iya. Hanya tidak tersusun seperti ini. Ini sudah tersusun, sehingga guru itu akan memperbaiki diri terhadap apa yang tidak boleh dilakukan dan harus dilakukan. Ini yang motivasi mempertebal keimanan. Siapa yang apa yang harus mesti dilakukan oleh seorang guru itu harus dilakukan, apa yang dilakukan oleh seorang guru agar memberikan motivasi anak itu harus dilakukan.
Di sini pun saya tidak menggurui ya, hanya ingin mendiseminasikan atau membagikan ilmu yang saya dapat supaya tidak hanya untuk saya gitu kayak pengetahuan itu. Jadi saya itu ingin membagikan juga ke Bapak Ibu semua, semoga bisa bermanfaat dan diimplementasikan meskipun pada dasarnya tadi kan sudah ternyata ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya tinggal menebalkan saja, menekankan saja, mengingatkan. Mungkin kita kan tujuannya tetap gitu kan ingin membentuk anak itu menjadi insan yang mulia gitu ya. Mudah-mudahan semua apa jenis payah kita itu ya menjadikan ladang amal ibadah untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau tidak ada lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.